AC Milan semakin dekat merekrut Domenico Berardi. Pencarian sosok pemain sayap mumpuni untuk memperkuat tim musim depan terus dilakukan oleh AC Milan. Kabar terbaru menyebut Milan kini tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan pemain Sassuolo, Domenico Berardi. Pemain berusia 28 tahun tersebut kabarnya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Milan. Seperti dikutip dari Football Italia, Milan juga sudah melakukan negosiasi nilai transfer dengan Sassuolo terkait Berardi. Sejauh ini, pemain yang pernah membela Juventus tersebut dilabeli harga sebesar 30 juta euro. Milan yang tengah dalam proses pengambil alihan oleh calon pemilik baru, Investcorp, dikabarkan siap untuk menebus Berardi sesuai dengan harga yang ditentukan. Jika benar jadi bergabung dengan Rossoneri, maka Berardi bakal menjadi pemain anyar pertama tim di bawah kepemilikan Investcorp. Selain Berardi, Milan juga mengincar kolega setim Berardi, yakni Gianluca Scamacca. Investcorp sendiri memang dikabarkan bakal memodali Milan dengan dana transfer musim panas mencapai 300 juta euro. Tidak ayal, bukan hanya Berardi saja yang nanti didatangkan. Beberapa nama pemain bintang seperti Riyad Mahrez, Renato Sanchez, hingga Sebastian Haller juga masuk ke radar belanja Milan. Investcorp segera datang, Darwin Núñez juga mengikuti. Rossoneri berkesempatan untuk merekrut bintang muda Benfica, Darwin Núñez, setelah Investcorp resmi menjadi pemilik klub. Karena Investcorp bersedia untuk mengeluarkan banyak uang sebagai bentuk investasi dan sempat bekerja sama dengan agen Darwin Núñez, yakni Jorge Mendes. Perusahaan investasi asal Bahrain, Investcorp sedikit lagi bakal jadi pemilik baru AC Milan. Investasi besar dan jangka panjang diperkirakan bakal diterima oleh Rossoneri untuk kembali ke jajaran 10 tim terkuat Eropa di masa depan. Sejumlah pemain top seperti Riyad Mahrez mulai dikait-kaitkan dengan AC Milan, padahal Investcorp belum resmi menjadi pemilik klub saat ini. Selain Riyad Mahrez, Darwin Núñez yang kini jadi perhatian, klub top Eropa pun juga dikait-kaitkan dengan Rossoneri. Menurut kabar dari Sempre Milan IT, Investcorp bisa dengan mudah menggait Darwin Núñez dari Benfica dalam waktu dekat, karena Investcorp pernah bekerja sama dengan agen dari pemain berumur 22 tahun itu, yakni Jorge Mendes, beberapa waktu lalu. Selain itu, Investcorp nampaknya sanggup untuk menebus Darwin Núñez dari Benfica seharga 70 juta euro lebih. Jika Stefano Pioli menginginkan pemain yang musim ini sudah mengoleksi 33 gol untuk Benfica dalam skuad AC Milan di masa depan. Seandainya pemain-pemain top datang ke San Siro dan mampu mengangkat performa Rossoneri di level tertinggi, kita tentu patut banyak-banyak berterima kasih kepada Investcorp. Karena dalam satu dekade terakhir AC Milan sudah bukan menjadi salah satu tim kuat di Eropa yang disebabkan oleh banyak faktor. Muluskah langkah AC Milan raih Scudetto? Winger Bologna ngarep diboyong ke San Siro. Winger Bologna, Nicola Sansone, berkelakar meminta AC Milan memboyongnya ke San Siro setelah dia berperan memuluskan langkah tim tersebut dalam meraih Scudetto musim ini. Nicole memang secara tidak langsung membantu AC Milan ketika membawa Bologna menaklukkan Inter Milan dalam laga tunda pekan ke-20 Liga Italia di Stadion Renato Dall'Ara. Bermain pada Rabu 27 April 2022 waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Nicola jadi mimpi buruk bagi Inter Milan dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-81. Desakan Nicola itu membuat Inter Milan menyerahkan dengan skor 1-2 dari Bologna. Alhasil, Sansone juga membuat Inter gagal menjegal langkah Milan dalam perburuan Scudetto musim ini. Pasalnya kekalahan dari Bologna membuat perolehan poin Inter Milan tak bertambah dari pekan sebelumnya. Pasukan Simone Inzaghi hanya bisa mementok di posisi kedua dengan koleksi 72 poin, tertinggal 2 angka dari rival sekotanya. Sebaliknya berkat Sansone, peluang Rossoneri semakin terbuka untuk meraih gelar juara. Atas peranannya itu, Sansone kemudian bersikap pamrih pada Milan. Dengan nada bercanda, pemain sayap berpaspor Italia ini meminta Milan membalas bantuannya dengan cara merekrutnya. Saya harap direktur olahraga Milan, Paolo Maldini atau seseorang dari Milan menonton, kata Sansone, dikutip Sport.com dari Football Italia. Mungkin mereka bisa mengucapkan terima kasih, beri saya kesepakatan pinjaman, sehingga saya bisa bermain di Liga Champions. Tuturnya menambahkan, gol Sansone ke gawang Inter Milan tercipta setelah striker berusia 30 tahun ini memanfaatkan blunder kiper Eno Torrado.
Kiper Inter Milan, Enoch Radu, menangis setelah laga kontra Bologna yang diwarnai blundernya pada duel Liga Italia di Renato Dallara, 27 April 2022. Radu menendang bola menggunakan kaki kiri ke arah gawang sendiri, sehingga si kulit bulat mendekati garis gawang saat menerima lemparan ke dalam dari Ivan Perisic. Svensson kemudian dengan cepat menendang bola dengan kaki kirinya dan menggetarkan jala gawang Inter. Dengan kekalahan Inter yang disebabkan gol Svensson itu, Milan punya peluang besar untuk meraih Scudetto. Pada 4 pertandingan terakhir, armada Stefano Pioli akan menghadapi Fiorentina, Verona, Atalanta, dan Sassuolo. Kembali merumput, Ibrahimovic tunjukkan pengaruhnya di Milan. Zlatan Ibrahimovic telah kembali merumput Senin 25 April dini hari kemarin dan ia kembali menunjukkan pengaruhnya saat melawan Lazio dengan memberikan assist untuk gol kemenangan AC Milan oleh Sandro Tonali. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana setelah mengalami masalah pada tendon Achilles pada akhir Januari lalu saat duel Serie A kontra Juventus dan beban terpilih pada lututnya belakangan ini. Ibrahimovic mengalami kesulitan bahkan hanya untuk masuk ke lapangan sejauh 2022 ini. Kendati demikian, legenda Swedia tersebut masuk pada seperempat terakhir pertandingan melawan BK Celeste di Stadion Olimpico dan membuktikan betapa ia bisa menjadi sangat menentukan dengan mengirimkan tandukan ke jalur Tonali untuk mencetak gol kemenangan Rossoneri pada menit ke-92. Kembalinya striker 40 tahun tersebut bisa menjadi sangat penting dalam pekan-pekan terakhir dalam perburuan Scudetto, mengingat Milan harus berjuang memenangkan 4 pertandingan tersisa di Serie A musim ini dan berharap Inter tergelincir. Memang tidak akan mudah, tetapi bisa mengandalkan seseorang seperti mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut untuk gol-gol dan kontribusinya merupakan bonus tambahan. Rossoneri harus berupaya memanfaatkan kehadiran Ibrahimovic sejauh mungkin dan Stefano Pioli tentu berharap ia bisa memberikan pengaruh lebih besar dalam pertandingan-pertandingan terakhir yang harus dijalankan klub musim ini sembari berharap bisa mencatat keajaiban untuk memenangkan Scudetto pertama dalam 1 dekade terakhir. Tonali sukses berevolusi, Milan siapkan hadiah. Sandro Tonali benar-benar telah menyingkirkan kesulitan-kesulitan pada musim perdananya bersama AC Milan dan dikabarkan bakal segera mendapat hadiah atas status leadernya. Calcio Mercato menyorot bagaimana Tonali mendarat untuk hari pertama latihan di Milanello selama pramusim kemarin sebagai pemain berbeda. Yang lebih disadari, kualitasnya sendiri dan bagaimana memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya sebaik mungkin dibandingkan dengan musim lalu saat ia mengalami beberapa kesulitan pasca bergabung Rossoneri dari Brescia dengan status pinjaman. Gelandang 21 tahun tersebut lantas berkembang pertandingan demi pertandingan dengan menjadi sosok tak tergantikan bagi Stefano Pioli sekaligus membuktikan dirinya sebagai leader, kapten, dan idola sesungguhnya fans. Akhir pekan kemarin, Milan berhasil memenangkan pertandingan Serie A tepat pada menit-menit akhir dengan memanfaatkan seluruh energi mereka. Dan adalah pemain internasional Italia tersebut yang mencetak gol kemenangan tersebut pada menit ke-92. Masa depan Tonali tampaknya telah ditetapkan. Jika ia berharap bertahan di klub idolanya sepanjang sisa karirnya, maka seharusnya tidak akan menjadi masalah selama ia masih memberikan kontribusi penting. Andaikan ia benar-benar melakukannya, maka perpanjangan kontraknya bersama Rossoneri bakal perlu diperbarui dan sebuah pertemuan dijadwalkan akan digelar musim panas ini dengan agennya untuk membahas kenaikan gaji yang lebih layak baginya. Sebagaimana diketahui bersama, musim panas lalu ia bersedia dipotong pendapatannya demi membantu raksasa Serie A tersebut mempermanenkan statusnya dari Brescia.